Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Manajemen Keuangan B 2018, beranggotakan Nailu Saadah NIM 7311418161, Faeca Emilia NIM 7311418195, Nurmalia Miftahujana NIM 7311418207, dan Indah Trilistianingsih NIM 7311418218. Kami akan mempresentasikan artikel penelitian kami yang berjudul Pengaruh Herding Behavior terhadap Keputusan Investasi, studi pada mahasiswa yang terdaftar di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Terdapat 5 topik pembahasan, yaitu pendahuluan, literatur dan hipotesis, metode penelitian, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal atau sisa dana yang dimiliki investor dengan harapan suatu saat nanti mendapat keuntungan dari modal yang ditanamkan tersebut. Modal ditanamkan pada berbagai jenis aset seperti aset real dan aset finansial. Keberhasilan dalam meraih keuntungan atau sebaliknya mengalami kerugian ditentukan pada pengambilan keputusan yang tepat dan baik dalam melakukan pembelian dan penjualan pada waktu yang tepat. Artinya, seseorang dalam melakukan investasi terlebih dahulu memiliki pemahaman mengenai konsep dasar investasi. Konsep dasar tersebut yaitu hubungan antara return dan risiko yang linier. Semakin besar return, maka akan semakin besar pula risiko yang dihadapi investor, dan sebaliknya, jika return dalam berinvestasi kecil, artinya risiko yang dihadapi juga kecil. Saat investor berada pada posisi berisiko, terdapat faktor psikologis seperti emosi, objektivitas, dan sebagainya dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dinyatakan oleh Pranyoto et al. 2020. Adanya faktor psikologis tersebut membuat investor dalam pengambilan keputusan kurang rasional. Ketidakrasionalan investor dalam pengambilan keputusan investasi dinyatakan dalam bias perilaku. Bias perilaku adalah kecenderungan kesalahan dalam prediksi. Dalam mengambil keputusan investasi, terkadang investor cenderung mengikuti tindakan orang lain. Tindakan tersebut disebut dengan herding behavior. Menurut Anindya dan Sukamulja 2017, herding behavior yaitu perilaku ikut-ikutan yang dilakukan investor satu yang mengikuti perilaku investor yang lain dalam berbagai kondisi. Pada kondisi saat ini, perilaku herding behavior terlihat pada kondisi pasar modal yang mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah investor di tengah pandemi COVID-19 pada periode 2020. Peningkatan investor didominasi oleh investor domestik yang berasal dari kalangan milenial. Namun, peningkatan jumlah investor milenial menjadi perhatian bagi banyak pihak. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran terkait minat kaum milenial terhadap investasi yang hanya didasari pada tren ikut-ikutan. Beberapa penelitian mengenai herding behavior sudah dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil tergantung dengan sampel yang diambil. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Afriani dan Halmawati 2019 dengan menggunakan sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa herding behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Pranyoto et al. 2020 dengan menggunakan sampel investor yang ada di Lampung menunjukkan bahwa herding behavior tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Dengan adanya beberapa penelitian terhadap keputusan investasi yang dipengaruhi oleh herding behavior di beberapa sampel yang berbeda, kami tertarik untuk mencoba mengetahui apakah mahasiswa yang terdaftar di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang melakukan investasi didasari pada ikut-ikutan atau tren. Sehingga
Penelitian kami bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh herding behavior terhadap keputusan investasi dengan studi pada mahasiswa yang terdaftar di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu literatur review. Penelitian ini menganalisis investasi di pasar modal dengan menggunakan perspektif psikologis dan keuangan. Seorang investor bukan hanya menggunakan estimasi atas prospek instrumen investasi, melainkan sudah ada faktor psikologi yang melekat pada keputusan investasi tersebut. Nah, dengan adanya faktor psikologi tersebut mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi dan hasil yang akan dicapai. Oleh karenanya, landasan teoritis dari penelitian ini adalah perilaku keuangan atau behavioral finance. Menurut Subas tahun 2012, behavioral finance adalah cabang keuangan yang mempelajari bagaimana perilaku agen dalam keuangan pasar dipengaruhi oleh faktor psikologis. Di dalam behavioral finance teori, terdapat dua tipe perilaku investor normal dalam pengambilan keputusan investasi, yakni perilaku investor rasional dan juga irasional. Menurut Araikot et al. 2019, investor rasional mengevaluasi semua informasi keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan investasi yang optimal. Kemudian, menurut Bachman dan Hens tahun 2010, investor dengan perilaku irasional dikenal cenderung mengambil keputusan investasi berdasarkan faktor psikologis. Lalu, selain teori perilaku keuangan, ada pula teori lain pendukung yaitu teori herding, di mana teori ini menjelaskan bahwa investor mengurangi risiko investasi dengan cara menstereotipkan atau meniru perilaku kelompoknya atau investor lain yang mereka percayai. Kemudian, kegiatan ini disebut dengan herding behavior. Virigineni dan Bhaskara Rao tahun 2017 mengemukakan bahwa herding behavior merupakan perilaku psikologis yang irasional di mana seorang investor mendasarkan pendapatnya berlebihan pada pendapat orang lain saat mengabaikan milik mereka sendiri. Investor yang tergolong ke dalam perilaku herding yaitu investor yang mengabaikan informasi dan analisis pribadi mereka terhadap keputusan investasi dan meniru perilaku investor lain untuk melakukan trading atau perdagangan saham ke arah yang sama. Sehingga, pergerakan masuk dan keluar dari pasar investor tersebut dikatakan sebagai kelompok. Untuk yang selanjutnya, menurut Wulandari dan Iramani tahun 2014, keputusan investasi adalah sebuah keputusan yang dilakukan dalam penanaman modal baik pada satu aset maupun lebih untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Semua aspek yang ada dalam investasi harus dipertimbangkan oleh investor agar mendapatkan return yang terbaik. Aspek tersebut dapat berupa informasi keuangan atau non-keuangan, serta faktor psikologis yang semuanya dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi yang optimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Siundu tahun 2009. Keputusan investasi diambil untuk mencari keuntungan yang lebih baik di masa depan dengan mengorbankan keuntungan langsung pada saat ini. Hubungan herding behavior terhadap keputusan investasi. Menurut Vieira dan Parayira tahun 2014, hubungan perilaku herding terhadap pengambilan keputusan investasi dapat memberi penyebab para investor mempunyai dua pendekatan. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan, investor bersifat irasional yang disebabkan oleh naluri ikut-ikutan atau herding yang meniru beberapa kelompok atau investor lain. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dapat sepenuhnya rasional, yang artinya terdapat niat yang disengaja oleh para investor untuk meniru investor satu sama lain. Hal tersebut berarti terdapat hubungan penting antara emosi dan rasionalitas di dalam pengambilan keputusan investor, dan kemungkinan juga faktor psikologis menjadi penyebab optimisasi perilaku investor. Tingginya herding behavior pada diri seorang investor akan menjadi penyebab tingginya keputusan investasi yang didasarkan pada tindakan meniru keputusan investor lain. Namun sebaliknya, tingkat herding behavior yang rendah pada seorang investor dapat menyebabkan keputusan investasi yang rendah berdasarkan pada tindakan meniru keputusan investor lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Kumar dan Goyal tahun 2015. Herding behavior sendiri dapat berdampak pada keputusan investasi yang salah. Keputusan investor mahasiswa yang merupakan investor pemula cenderung dipengaruhi oleh keputusan investor lain dalam keputusan investasinya. Pengambilan keputusannya cenderung didasarkan pada apa yang dilakukan oleh investor lain yang dianggap memiliki kemampuan lebih daripada berdasarkan analisa mereka sendiri. Argumen ini
diperkuat oleh penelitian Umbo dan Atahau 2019 yang menunjukkan adanya herding behavior dalam minat investasi pada investor mahasiswa di Sulawesi Utara. Menurut Umbo dan Atahau, penyebab herding behavior mungkin berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar investor mahasiswa tergolong sebagai investor pemula dengan memiliki pengalaman frekuensi investasi yang masih relatif sedikit, di mana mayoritas hanya berinvestasi 3 hingga 10 kali. Penyebab lain herding behavior ini yaitu berkaitan dengan rasa gengsi dan tidak mau kalah dengan investor lain yang memiliki saham suatu perusahaan, sehingga mereka merasa ingin ikut memiliki saham perusahaan tersebut. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Afriani dan Halmawati 2019 juga menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia melakukan herding behavior. Menurut Afriani dan Halmawati, seorang investor akan menunjukkan herding behavior ketika ia lebih bergantung pada informasi yang divalidasi oleh orang banyak, bukan pada penilaian sendiri, dengan persepsi bahwa pilihan atau keputusan investasi yang diambil mayoritas tidak mungkin salah. Nah, oleh karena itu, kami menduga bahwa herding behavior juga mempengaruhi keputusan investasi pada investor mahasiswa yang terdaftar di Galeri Investasi FE UNES. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini yaitu herding behavior berpengaruh terhadap keputusan investasi pada investor mahasiswa di Galeri Investasi FE UNES. Selanjutnya adalah data dan sampel yang dipakai dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah investor mahasiswa yang terdaftar dalam Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang menggunakan metode survei dalam pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada responden yang sesuai dengan kriteria. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu dengan memberikan beberapa kriteria, antara lain 1. Responden adalah investor mahasiswa yang terdaftar dalam Galeri Investasi Fakultas Ekonomi UNES tahun 2017 sampai dengan 2020 dan sudah pernah melakukan trading saham minimal 3 kali. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, maka sampel yang kami peroleh dalam penelitian ini adalah 45 responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah herding behavior, yaitu perilaku ikut-ikutan yang dilakukan investor satu yang memilih mengikuti perilaku investor yang lain dalam berbagai kondisi. Dalam pengukurannya, variabel herding behavior menggunakan 7 indikator, yaitu 1. Keputusan investasi bergantung dengan keputusan investasi orang lain. 2. Adanya reaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain. 3. Pengetahuan tentang pasar saham yang minim. 4. Lebih senang membeli saham yang sudah diminati sejak awal diperdagangkan. 5. Kecenderungan berinvestasi pada perusahaan yang sudah dikenal. 6. Reaksi terhadap perdagangan agregat di pasar saham. 7. Adanya harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak menimbulkan sifat lebih agresif dalam menginvestasikan uang. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah keputusan investasi, yaitu menetapkan sebuah pilihan atau kebijakan terkait penanaman modal, baik pada satu aset maupun lebih, untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Indikator yang digunakan antara lain 1. Mempunyai pengetahuan terkait saham dan investasi, mempunyai pengetahuan tentang tujuan hidup yang dipilih, mempunyai pengetahuan bagaimana cara mengelola keuangan, mempunyai pengetahuan tentang cara berinvestasi, mempunyai pengetahuan tentang fluktuasi harga saham dan pengaruhnya, serta memiliki kemampuan dalam menganggarkan uang. Kedua variabel yaitu herding behavior dan keputusan investasi tersebut dijabarkan ke dalam 13 item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala Likert poin 1 sampai dengan 5. Setelah keseluruhan data terkumpul, kemudian dilakukan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Berikut ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, status, dan tahun memulai investasi. Dalam penelitian ini, terdapat 45 responden, di mana seluruh responden berstatus sebagai mahasiswa.
yang artinya mereka sangat dekat dengan informasi seputar saham atau pasar modal. Sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 28 mahasiswa dengan persentase 62%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 17 responden dengan persentase 78%. Berdasarkan tahun memulai investasi, responden yang berpartisipasi sebagian besar adalah responden yang memulai investasi sejak tahun 2020. Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif, menghasilkan tabel sebagai berikut. Merujuk pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa jumlah responden pada penelitian ini yaitu 45, yang berarti N sama dengan 45. Dari kuesioner yang telah disebar secara online, didapat skor minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Variable herding behavior atau variabel X memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 30, rata-rata 22,44, dan standar deviasi variabel yaitu 3,671. Sedangkan pada variabel keputusan investasi atau variabel Y memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 29, rata-rata 23,16, serta standar deviasi pada variabel yaitu 2,393. Standar deviasi herding behavior dan keputusan investasi memiliki nilai 3,671 dan 2,393, yang mana lebih kecil dibandingkan rata-rata masing-masing variabel. Hal ini menunjukkan bahwa data yang kurang bervariasi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan tabel uji validitas, dapat dilihat bahwa nilai R hitung dari 7 pertanyaan herding behavior dan 6 pertanyaan dari keputusan investasi menunjukkan angka yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,380. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 13 pertanyaan pada variabel herding behavior dan keputusan investasi adalah valid. Sedangkan berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha variabel herding behavior adalah 0,665 dan variabel keputusan investasi adalah 0,612 yang menunjukkan angka lebih besar dari 0,60, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner tersebut dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Tabel 7 merupakan hasil uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal ataukah tidak. Pada pengujian normalitas ini, alat yang digunakan yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Asumsi pada alat uji Kolmogorov-Smirnov dikatakan normal jika hasil dari signifikansinya tersebut lebih besar dari nilai 0,05. Pada tabel uji normalitas ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,969 atau dapat dikatakan bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Tabel 8 merupakan hasil uji linearity. Deviation from linearity menunjukkan penyimpangan dari pola linear. Jika penyimpangan ini signifikan atau nilainya kurang dari 0,05, itu artinya data tidak linear. Jika penyimpangan ini tidak signifikan atau nilainya lebih besar dari 0,05, itu menunjukkan bahwa data tersebut linear. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel ANOVA tersebut, dapat diketahui nilai deviation from linearity adalah 0,228, yang mana nilai tersebut adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada hubungan linear antar variabel herding behavior dan keputusan investasi. Kemudian berdasarkan nilai F, dari tabel ANOVA tersebut dapat diketahui nilai F hitung adalah 1,378, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari nilai F tabel, yaitu 2,08. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan adanya hubungan linear antar variabel herding behavior dan keputusan investasi. Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis. Dapat kita lihat dari tabel bahwa angka konstan dari unstandardized coefficient adalah 20,132. Hal ini menunjukkan arti bahwa jika tidak ada herding behavior, maka nilai konsisten dari keputusan investasi adalah sebesar 20,132.
Sedangkan angka koefisien regresinya adalah 0,135. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat holding behavior, maka keputusan investasi akan meningkat sebesar 0,135. Berdasarkan hasil regresi sederhana pada tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu KI sama dengan 20,132 plus 0,135 HB, di mana KI adalah keputusan investasi dan HB adalah holding behavior. Kemudian berdasarkan tabel 9 tersebut diketahui nilai signifikansi variabel holding behavior adalah 0,173 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel holding behavior terhadap keputusan investasi. Dari hasil perhitungan regresi, seperti yang terlihat pada tabel 9 menunjukkan bahwa holding behavior tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa investor mahasiswa yang terdaftar di Galeri Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tidak terindikasi memiliki sifat ikut-ikutan atau holding dalam pengambilan keputusan investasi. Mereka tidak gegabah dalam berinvestasi dan cenderung mencari informasi terlebih dahulu serta melakukan analisis dengan baik terkait pemilihan saham. Hal ini didukung dengan banyaknya mahasiswa yang terdaftar di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi UNES, namun statusnya belum aktif melakukan trading saham. Salah satu alasan yang mungkin mendasari mereka belum melakukan trading saham adalah dikarenakan adanya rasa kekurangpahaman tentang saham dan investasi. Dalam penelitian ini, responden yang berpartisipasi mempunyai pengalaman yang beragam dan sudah melakukan investasi selama lebih dari 1 tahun, sehingga memungkinkan cenderung memiliki sifat yang lebih rasional. Selain itu, seluruh responden penelitian ini adalah mahasiswa, yang memungkinkan dengan ketersediaan data akan lebih aktif dalam mencari informasi yang valid untuk digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Prayontto et al. 2020, Ghazali dan Anastasia 2015, Salerindra 2020, dan Setiawan et al. 2018. Kesimpulan dari uji dan pembahasan, hasil menunjukkan bahwa holding behavior tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi saham. Artinya, mahasiswa Fakultas Ekonomi cukup memahami dasar-dasar keputusan berinvestasi. Mereka tidak gegabah dalam berinvestasi dan cenderung mencari informasi terlebih dahulu serta melakukan analisis dengan baik terkait pemilihan saham. Hasil tidak signifikan dimungkinkan karena responden beragam dan sudah melakukan investasi selama lebih dari 1 tahun, yang berarti memiliki pengalaman dan cenderung memiliki sifat rasional dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, responden penelitian ini adalah mahasiswa yang memungkinkan dengan ketersediaan data akan lebih aktif dalam mencari informasi yang valid untuk digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.